Wah, Fairy Tales. Diceritakan pada zaman dahulu, di negeri Prismir yang jauh, hiduplah seorang putri cantik dan cerdas bernama Stella. Dia memiliki sebuah menara tinggi dengan sebuah prisma ajaib yang mampu melihat segala hal sejauh apapun. Stella dapat melihat apapun yang ada di atas dan di bawah bumi. Tak ada hal yang bisa disembunyikan darinya. Karenanya Stella menjadi sangat angkuh dan sombong. Dia membenci semua orang. Melihat perangai Stella, sang raja merasa sangat khawatir. Stella sendiri tidak pernah bisa menemukan cinta sejati. Stella, kau sudah dewasa, jangan terlalu keras kepala. Kau harus segera memiliki suami, bukan? Adakah yang menarik perhatian putri kesayanganku ini? Ayah selalu membicarakan ini. Kalian semua rakyat jelata di luar sana, tidak ada yang pantas untukku. Ya, Prisma bisa membantuku. Tidak ada yang bisa mengalahkan keajaibannya. Ayah, aku akan menikah dengan satu syarat. Aku hanya akan menikah dengan seseorang yang bisa menyembunyikan dirinya dariku, sehingga tidak mungkin bagiku untuk menemukannya. Itulah persyaratan dariku, Ayah. Raja pun menyetujui syarat dari Stella. Maka diumumkanlah sayembara ke seluruh kerajaan. Semua peserta berusaha menyembunyikan diri dari sang putri. Beberapa orang bersembunyi di dalam rumah mereka, yang lainnya memanjat pohon, dan beberapa bahkan menyamar sebagai orang lain. Namun dengan prisma ajaibnya, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Stella. Dia dapat dengan mudah menemukan mereka semua, dimanapun mereka berada, di dalam rumah, di balik kanopi pohon, atau bahkan peserta yang menyamar. Stella dengan mudah menemukan mereka. Stella mengalahkan semua peserta, lalu diusirnya semua pelamar itu. Ini sudah berakhir, tahta ayah akan menjadi milikku, dan aku bisa hidup bebas selamanya tanpa harus menikah dengan siapapun. Mengapa aku harus memperhatikan jelata-jelata tidak berguna itu? Raja memandang sedih putrinya yang sedang kegirangan. Apakah ada pria di luar sana yang cukup pintar untuk menaklukkan Prisma putriku? Nun jauh di luar istana, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pria yang jujur bernama Levi. Dia tidak pintar tapi sangat baik hati. Terima kasih, Levi. Tanpamu aku tidak tahu bagaimana bisa melakukannya. Ah, sama-sama, Nek. Suatu hari, entah bagaimana, namun berita bahwa Putri Stella sedang mencari seorang suami telah menyebar ke seluruh desa. Tantangan yang sangat menarik. Patut dicoba. Levi pun memutuskan untuk pergi ke istana guna mengikuti tantangan tersebut. Dalam perjalanan ke istana, dia melihat seekor elang dengan sayap patah yang tergeletak tak berdaya di bawah pohon. Pria baik hati itu membalut dan merawat elang. Levi juga memberinya makan. Kebaikan hati Levi membuat elang segera sembuh. Elang itu sangat berterima kasih kepada Levi karena dapat kembali terbang. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Sebagai balas budi, datanglah kepada aku jika kau butuh bantuanku. Suatu hari sampailah dia di sebuah danau dan bertemu dengan seorang nelayan yang sedang menarik jala. Seekor ikan mas terjebak dalam jaring dan meronta-ronta. Ikan itu menatap Levi memohon bantuan. Paman, aku ingin membeli ikan masmu, tapi aku hanya punya sedikit emas. Maukah kau menjualnya padaku? Emasmu tak cukup untuk ikan ini, tetapi sepertinya kau pemuda jujur. Baiklah, ambil saja. Levi melepaskan ikan mas itu kembali ke danau. Sang ikan sangat berterima kasih dan memberi pesan sebelum menyelam. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Sebagai balas budi, datanglah padaku jika kau membutuhkan bantuanku. Levi melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba dia melihat seekor rubah terperangkap. Kakinya terluka. Sang rubah menatapnya, memohon bantuan. Sekali lagi dengan kebaikannya, Levi membantu sang rubah lolos dari perangkap. Dengan hati-hati, dipalutnya luka sang rubah, dan bahkan Levi mencarikan makan untuknya. Sang rubah pun kembali bisa berlari dan melompat, seperti sedia kala. Dia pun sangat berterima kasih kepada Levi. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Sebagai balas budi, datanglah kepada aku jika kau membutuhkan bantuan.
Levi pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mencapai gerbang istana. Di hadapan raja dan sang putri, Levi menyatakan keinginannya untuk menerima tantangan. Lalu dia berkata kepada Putri Stella, Yang mulia, kau adalah wanita paling cerdas di dunia. Sedangkan aku hanyalah seorang petani miskin yang bodoh. Mohon abaikan jika yang mulia dapat menemukanku 2 kali. Tapi jika aku gagal untuk ketiga kalinya, aku akan melakukan apapun keinginan yang mulia. Stella belum pernah melihat pria tampan, tulus, dan jujur seperti Levi sebelumnya. Baiklah, aku akan memberimu 3 kesempatan, tapi kau tidak akan pernah berhasil. Levi mencari tempat untuk bersembunyi. Lelaki itu tiba-tiba teringat pesan sang elang yang pernah dibantunya. Dia pun memanggilnya. Elang, aku butuh bantuanmu. Tak lama setelah itu, tiba-tiba sang elang muncul di langit. Dia pun segera menghampiri Levi. Pemuda yang baik, ada apa? Begitulah ceritanya. Aku tak tahu harus bersembunyi di mana. Apakah kau bisa membantuku? Oh begitu. Naiklah ke punggungku. Aku akan membawamu kembali ke sarang dan membantumu bersembunyi. Sang elang mengepakkan sayapnya dan terbang kembali ke sarang, membawa Levi bersamanya. Sang elang terbang mengitari Levi dan tiba-tiba secara ajaib berubah menjadi telur besar yang tergeletak di sarang. Sementara itu, Stella naik ke puncak menara untuk mencari Levi. Dengan prisma ajaibnya, dia mengamati hutan. Di sarang elang ada sebuah telur besar yang bersinar terang. Aku menemukanmu, Levi. Kau berubah menjadi telur. Kau benar-benar hebat, tapi kau tidak akan pernah bisa bersembunyi dariku. Stella pergi ke sarang elang dan memanggil Levi. Levi, turun ke sini. Aku tahu kau berubah menjadi telur besar di sarang elang itu. Putri Stella, kau sangat pintar. Aku sudah bersembunyi dengan sangat hati-hati. Itu mudah bagiku. Kau masih punya 2 kesempatan lagi. Pikirkan baik-baik dan carilah tempat baru untuk bersembunyi. Levi kembali mencari tempat persembunyian baru. Dia kembali berada di danau tempat dia menyelamatkan ikan mas. Ikan mas, aku butuh bantuanmu. Pemuda baik hati, ada apa denganmu? Begitulah ceritanya. Kita harus mencari tempat persembunyian yang lebih baik untukku. Bisakah kau membantuku? Jangan khawatir, aku akan menyembunyikanmu di bawah danau ini. Sang putri tidak akan bisa menemukanmu. Ikan mas itu berenang mengelilingi Levi. Tiba-tiba Levi berubah menjadi ikan mas abu-abu dan menghilang ke danau. Sementara itu, Stella kembali ke puncak menaranya dan mencari di mana Levi bersembunyi melalui prisma ajaib. Tiba-tiba dia melihat danau. Di danau, sepasang ikan mas sedang berenang dengan gembira. Lalu muncul ikan mas abu-abu dengan perilaku aneh. Itu dia, Levi. Dia berubah menjadi ikan mas abu-abu. Berubah menjadi ikan. Kau pikir kau bisa membodohiku? Levi, aku tahu kau ikan mas abu-abu. Cepat kemari. Aku kira kali ini akan menang. Kau masih punya 1 kesempatan terakhir. Jika kau kalah, kau akan dipenjara selamanya. Pikirkan baik-baik. Benarkah? Tak ada yang bisa disembunyikan darinya? Apakah ini akhir hidupku? Pada saat itu, Levi teringat pada rubah yang diselamatkannya. Levi pun memanggilnya. Rubah, aku butuh bantuanmu. Ada apa? Begitulah ceritanya. Kita hanya punya 1 kesempatan lagi. Apakah kau punya cara untuk membantuku? Tenanglah, aku punya rencana bagus. Tiba-tiba rubah itu mengucapkan mantra, mengubah Levi menjadi kelinci putih yang cantik. Lalu sang rubah menjadi seorang pedagang. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Aku akan menjualmu kepada sang putri. Rubah pun membawa kelinci ke istana untuk menjualnya. Kelinci paling cantik di dunia. Kelinci paling cantik di dunia. Kelinci itu sangat cantik membuat Stella jatuh cinta. Wow. Dia langsung membelinya dengan harga tinggi. Aku ingin membeli kelinci ini. Ingat, jika nanti sang putri datang ke menara untuk menggunakan prisma, kau harus bersembunyi di rambutnya. Stella sangat menyayangi kelinci itu. Dia pun membawanya kemana dia pergi. Tiba saatnya bagi Stella datang ke menara tinggi untuk mencari tahu tempat persembunyian Levi.
Levi yang menyamar sebagai kelinci putih dengan cepat bersembunyi di balik rambut Stella. Stella pun melihat keluar dengan prismanya. Dia melihat ke langit, ke bumi. Namun kali ini Levi seolah menghilang, membuat Stella sangat terkejut. Aneh sekali, mengapa prismaku tidak bisa menemukan Levi? Padahal prisma ini tidak rusak. Stella mulai panik. Dia memaksimalkan jangkauan prisma, tetapi masih belum dapat menemukan Levi. Prisma ajaibku benar-benar tidak bisa menemukan di mana Levi berada. Bagaimana ini? Apakah ini berarti aku kalah? Begitu Stella selesai bicara, prisma itu pecah berkeping-keping. Sesaat kemudian, kelinci di bahu Stella melompat turun. Tiba-tiba, berubah menjadi Levi. Stella benar-benar terkejut. Jadi, kau kelinci yang aku beli? Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Yang Mulia sangat mengandalkan prisma ajaib, sehingga tidak memperhatikan kelinci yang tidak berbahaya di samping Yang Mulia. Karena itulah, aku beruntung bisa menang. Stella sangat sedih. Dia tahu bahwa Levi telah memberinya pelajaran. Tak ada yang lain selain kesombongan yang menutupi mataku. Stella harus mengakui bahwa Levi lebih baik darinya. Karena itu dia pun menepati janjinya dan setuju untuk menikah dengan Levi. Pernikahan itu dilangsungkan dengan sangat meriah di istana dengan restu dari semua penduduk kerajaan. Levi juga mengundang elang, ikan mas, dan rubah ke pernikahan. Sejak saat itu, Stella tidak lagi sombong. Dia sangat bahagia memiliki suami yang baik hati seperti Levi. Mereka pun hidup bahagia selamanya.